Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah kampung terpencil di daerah Jawa, terdapat sebuah pohon besar yang terkenal sebagai pohon keramat. Pohon ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan sering kali dikaitkan dengan berbagai kejadian mistis yang tak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Nama pohon itu adalah pohon sapu jagat, dan menurut cerita yang beredar di kampung, siapapun yang berani mendekati pohon itu pada malam hari akan mendapatkan malapetaka. Kampung Endeh, begitu nama kampung itu, dikenal sangat dekat dengan tradisi dan kepercayaan lokal. Warga kampung sering mendengar suara-suara aneh saat malam tiba, seperti langkah kaki berat atau bahkan bisikan halus yang datang entah dari mana. Mereka percaya bahwa suara-suara itu berasal dari roh yang menjaga pohon tersebut. Namun, tidak sedikit juga yang merasa bahwa hal itu hanyalah mitos belaka. Suatu malam, seorang pemuda bernama Budi memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita-cerita itu hanya cerita belaka. Budi, yang baru saja pulang dari kota besar, merasa sangat skeptis terhadap hal-hal mistis. Ia sudah sering mendengar cerita-cerita seram yang beredar di kampungnya, tapi dia tidak pernah percaya. Paling juga cuma tahayul orang tua, pikirnya. Pukul 11 malam, Budi berjalan sendirian menuju pohon itu. Di sepanjang jalan setapak, suara jangkrik dan angin malam yang berdesir menggema di telinga. Namun, semakin dekat ia mendekati pohon itu, semakin terasa hawa yang berbeda. Udara menjadi lebih dingin, dan bayangan pohon itu semakin terlihat besar dan gelap. Sesampainya di bawah pohon, Budi merasa ada yang aneh. Pohon itu tampak biasa saja, dengan cabang-cabang yang besar dan daun-daun yang bergoyang pelan tertiup angin. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Di sekitar pohon, tanahnya terlihat lebih gundul, seolah-olah tidak ada tumbuhan lain yang bisa tumbuh di sana. Budi mengangkat kamera ponselnya dan mulai merekam. Ini dia, pohon keramat yang katanya bisa mendatangkan malapetaka, ujar Budi sambil tertawa kecil. Ia melangkah lebih dekat ke batang pohon, menyentuh kulit pohon yang kasar. Tiba-tiba, tanpa diduga, ponselnya mati begitu saja. Budi mencoba menyalakan kembali, tapi tak ada respons. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari balik pohon. Suara itu semakin lama semakin keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara cabang-cabang pohon. Budi merasa ada sesuatu yang mengawasinya, namun ia tetap mencoba untuk tetap tenang. Paling angin, gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Namun, semakin lama, suara itu semakin jelas. Kini terdengar suara langkah kaki berat yang datang mendekat. Budi mulai panik. Ia berbalik dan mencoba lari, tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon itu. Bayangan itu tinggi besar, mengenakan kain putih yang berkibar oleh angin. Budi menelan ludah. "Siapa itu?" tanyanya, namun suaranya terdengar tercekat. Bayangan itu mulai bergerak mendekat, dan Budi merasa jantungnya hampir copot. Ia berusaha untuk berteriak, tetapi suara yang keluar hanya bisikan yang hampir tak terdengar. Bayangan itu akhirnya berbicara dengan suara yang dalam dan serak. "Kenapa kau datang ke sini? Apakah kau tak takut pada peringatan?" Budi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, apakah harus lari atau justru bertanya. Dalam kepanikan, ia membuka mulut dan berkata, "Saya hanya ingin tahu apakah cerita itu benar. Saya tidak percaya dengan hal-hal seperti ini." Bayangan itu mendekat, dan Budi merasa tubuhnya semakin berat. Seakan-akan ada kekuatan yang menahannya. "Ini bukan tempat untuk orang seperti kamu yang tidak menghormati leluhur,"
kata bayangan itu pelan. Pohon ini dijaga oleh arwah yang tidak akan membiarkan siapapun menginjakan kaki di sini tanpa membayar harga yang mahal. Budi mulai merasa pusing, dan tiba-tiba tanah di bawah kakinya terasa goyah. Dia hampir jatuh, tapi sebelum itu, bayangan itu menghilang begitu saja. Angin bertiup kencang, dan ponsel Budi kembali menyala dengan sendirinya. Layar ponsel menampilkan gambar pohon, namun kali ini tampak lebih gelap dan misterius, seolah-olah ada wajah yang tersenyum di antara cabang-cabangnya. Budi, dengan napas terengah-engah, akhirnya memutuskan untuk berlari meninggalkan tempat itu. Namun, saat ia berbalik dan mulai berlari, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Setiap kali ia menoleh, ia hanya melihat bayangan pohon yang makin memudar di kejauhan. Setibanya di rumah, Budi langsung terbaring di tempat tidur, tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus teringat pada kejadian tadi malam. Esok harinya, Budi merasa ada yang aneh pada dirinya. Badannya terasa lemas, dan matanya sering melamun. Ia merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, Budi mendengar kabar bahwa pohon sapu jagat telah tumbang. Warga kampung menganggapnya sebagai pertanda buruk. Namun, ada yang lebih mengerikan. Budi mulai melihat bayangan itu lagi, kali ini lebih jelas, lebih nyata, dan lebih sering. Budi akhirnya memutuskan untuk kembali ke pohon itu, berharap bisa meminta maaf kepada roh yang menjaga pohon. Namun, ketika ia sampai di sana, ia hanya menemukan sebuah batu besar di tempat pohon itu tumbang. Batu itu tertutup oleh lumut dan terlihat sangat tua, seakan-akan sudah ada di sana sejak zaman dulu. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bisikan. Tapi Budi tahu, sesuatu telah mengikuti dirinya, dan ia tidak akan pernah lepas dari bayangannya. Itulah kisah dari Kampung Endeh dan pohon sapu jagat yang legendaris. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang, kepercayaan dan mitos yang kita anggap tidak ada artinya, bisa memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Apakah kalian percaya dengan kisah ini? Atau ada cerita lain dari kampung kalian yang lebih mengerikan?